Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain tinggal menunggu waktu. Indonesia sebentar lagi juga akan ketambahan amunisi baru setelah sebelumnya oleh Romeni sudah fix bergabung dengan timnas Indonesia dan perpindahan federasinya sudah selesai. Sekarang timnas Indonesia juga sedang memproses 3 pemain lagi untuk dinaturalisasi dan ditargetkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. Ya, ketiga pemain tersebut adalah Joy Palipesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James. Ya, apabila ketiga pemain tersebut bergabung dengan timnas Indonesia, tentunya kedalaman skuad timnas Indonesia akan semakin baik dan Indonesia berpotensi bisa mengalahkan Australia dan Bahrain. Ya, berikut adalah prediksi formasi timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert saat menghadapi Australia dan Bahrain. Ya, simulasi ini saya menggunakan aplikasi game ya, game eFootball 2025. Ya, di sini di posisi penjaga gawang, saya rasa masih ditempati oleh Martin Paes. Di posisi bek tengah ada Miss Hilgers dan Jay Eaches. Dan diapit oleh bek kiri Calvin Verdong dan bek kanan akan ditempati oleh Kevin Dix. Di posisi gelandang bertahan ada Ivar Jenner dan Tom Haye. Di depannya ada Marcelino Ferdinand yang akan ditempatkan sebagai attacking midfielder. Dan di sisi sayap kiri ada Rafael Struijk dan di sisi sayap kanan ada Ragnar Uratmangun. Namun Ragnar Uratmangun ini saat menghadapi Australia tentu Ragnar Uratmangun tidak bisa bermain karena menerima akumulasi kartu kuning. Dan posisi dia akan digantikan kemungkinan besar oleh Eliano Reinders ya. Kemungkinan besar posisi dari Ragnar Uratmangun akan digantikan oleh Eliano Reinders. Nah, di ujung tombak ada Ole Romeni. Nah, untuk posisi pemain pengganti di posisi penjaga gawang kemungkinan besar ada Emil Audero Mulyadi. Di posisi back ada Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Di posisi bek kiri ada Nathan Joaon dan Sain Patinama. Kemungkinan untuk Sain Patinama ini nanti akan digeser posisinya ya oleh Joe Pelipesi karena di sini Joe Pelipesi belum masuk ya di sini karena di aplikasi eFootball Joe Pelipesi belum ada. Nah, kemungkinan besar nanti Joe Pelipesi akan menggantikan Sain Patinama ya. Dan Dean James akan menjadi pelapis dari Calvin Verdong. Sedangkan untuk pelapis dari Kevin Dix ada Sandy Walsh. Nah, untuk lini tengah kemungkinan ada Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Ya. Karena untuk Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman posisinya bisa ditempatkan untuk striker sayap ataupun nanti bisa ditempatkan sebagai ujung tombak. Nah, Ragnar Uratmangun ini pasti di saat melawan Australia tidak masuk ya dan kemungkinan besar nanti akan ditempati oleh Joe Pelipesi ya. Jadi saat melawan Australia Sain Patinama masih ada di line up, namun saat melawan Bahrain kemungkinan besar Sain Patinama sudah tidak ada di line up lagi. Ya, karena mungkin akan kalah bersaing ya dengan nama-nama seperti ini ya. Apalagi dengan masuknya Dean James. Nah, untuk konten berikutnya akan saya coba pertandingan simulasi ya antara timnas Indonesia dengan tim seperti ini dengan formasi seperti ini ya 4-2-3-1 melawan Australia. Ya, kita lihat apakah Indonesia memang sangat kompeten ya dengan tim seperti ini.
tim yang menurut saya sangat bagus ya, untuk ukuran Asia, Indonesia sangat-sangat bisa bersaing ya, dengan komposisi seperti ini, bahkan Indonesia mungkin masih berani ya, memakai formasi 4-3-3 ya. Indonesia berani memakai formasi 3-3, tapi kalau mau rada bertahan Indonesia memakai formasi 4-2-3-1 ya. Nah, kalau kita cari aman, Indonesia bisa memakai formasi 4-2-3-1. Tetapi kalau kita memang ngotot ingin memenangkan pertandingan dan kita ingin menguasai banyak permainan, Indonesia bisa menggunakan formasi 4-3-3. Karena pemain-pemain kita tentu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk melakukan serangan, menguasai permainan dengan tim sebagus ini. Ya, apalagi center back kita ya, Jaize dan Misilgers adalah pemain yang sangat-sangat berbakat, pemain yang sangat baik, diapit oleh Calvin Vedong dan Kevin Dick ya. Di tengah ada Tom Haye, ada Ivar Jenner, kita sangat mampu untuk bisa menguasai permainan. Ya, kita lihat saja nanti saat melawan Australia, saya yakin Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan. Setidaknya dengan skor selisih 1 gol, Indonesia akan bisa mengalahkan Australia. Ya, mudah-mudahan Indonesia akan bisa mengalahkan Australia, karena apabila Indonesia bisa mengalahkan Australia, tentu peluang kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 semakin dekat dan terbuka lebar. Indonesia hebat.